Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 3 SD. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Anak-anak, ada hewan apa sajakah di sekitar kita? Kalian pernah tidak mengamati hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Ya, betul. Hewan tersebut merupakan hewan peliharaan dan hewan liar, ya. Jadi, hewan yang ada di sekitar kita itu ada hewan peliharaan dan hewan liar. Ada yang tahu apa sajakah yang termasuk ke dalam hewan peliharaan? Ya, contohnya kambing, kemudian burung, kemudian anjing, sapi, kucing, ayam. Ya, betul, angsa. Nah, hewan-hewan tersebut yang kalian sebutkan itu adalah merupakan contoh dari hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu adalah hewan yang kita jaga, yang kita rawat, yang kita beri makan, ya. Bahkan sampai kita perhatikan kesehatan tubuhnya, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Hewan liar. Apa saja contohnya dari hewan liar? Ya, singa, ular, harimau, badak, dan gajah. Ya, tapi masih banyak lagi contoh hewan liar yang lainnya. Nah, yang disebut dengan hewan liar yaitu hewan yang tidak kita rawat, kita tidak menjaganya, kita tidak selalu memberi makan tepat waktu. Ya, hewan ini berada secara liar di sekitar kita, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ya. Hewan itu banyak sekali jenisnya kalau kita amati, ya. Bahkan ada yang namanya hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya yaitu hewan berpori seperti spons laut. Nah, kalian suka tidak menonton film SpongeBob? Nah, spons laut itu adalah contoh dari hewan invertebrata, yaitu hewan berpori, ya. Yang kedua, hewan berongga seperti ubur-ubur. Kemudian bunga karang, ya. Yang ketiga, cacing seperti cacing pipih, cacing benang, dan sebagainya. Yang keempat, hewan lunak seperti kerang, siput, cumi-cumi. Ya, anak-anak, sebetulnya masih banyak lagi hewan yang termasuk invertebrata. Misalnya bintang laut, ya. Nah, kalau yang sering nonton SpongeBob itu banyak sekali contoh-contoh dari hewan invertebrata, ya. Kita lanjutkan. Ada jenis hewan avertebrata. Avertebrata yang pertama agnatha. Contohnya belut. Yang kedua pisces. Contohnya itu sejenis ikan, ya. Dan yang ketiga amfibi. Contohnya adalah katak. Yang keempat reptil. Contohnya adalah ular. Yang kelima aves. Contohnya burung. Ya, bisa juga ayam, angsa, ya. Dan yang keenam, contohnya mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan. Contohnya kucing, ya, kambing, betul. Nah, sapi, masih banyak lagi contoh hewan mamalia lainnya. Baik, kita lanjutkan. Apakah semua hewan itu sama? Setiap hewan mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, contohnya seperti kucing dan ubur-ubur. Ya, kita perhatikan. Kucing memiliki 4 kaki, hidung, mata, dan mulut. Sedangkan ubur-ubur tidak memiliki kaki karena
tidak memiliki tonjolan tubuh, terutama digunakan untuk bergerak, dan tidak memiliki mata karena tidak memiliki otak. Ubur-ubur tidak mampu memproses rangsangan visual rumit. Ya. Anak-anak, bentuk tubuh terlihat sama, namun ternyata berbeda. Nah, contohnya di sini adalah kucing. Kita perhatikan kucing itu hampir sama semua ya. Tetapi kucing itu berbeda jenisnya. Ada yang disebut kucing Persia, yaitu yang bulunya panjang, tebal. Kemudian kucing Angora, bulu-bulunya itu tumbuh lebat, cantik. Dan ada juga kucing Siam. Nah, kalau kucing Siam ini bulunya sangat tipis. Tuh, kita bisa kan membedakan walaupun ini spesiesnya kucing, tetapi jenisnya berbeda. Ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan tempat tinggalnya, hewan itu ada yang hidup di udara, contohnya kupu-kupu, burung, dan lebah. Ya, masih banyak lagi anak-anak sebetulnya contohnya. Ada yang tahu? Contoh lainnya, ya, capung, betul. Kelelawar, oke. Anak-anak hebat ya. Baik, kita lanjutkan. Hewan yang hidup di darat, ya. Contohnya kelinci, kambing, jerapah. Ya, masih banyak lagi contoh hewan yang hidup di darat lainnya. Baik, anak-anak, berdasarkan tempat tinggalnya, hewan itu ada yang hidup di air. Nah, contohnya seperti ubur-ubur, kemudian berbagai jenis ikan, bintang laut, dan kura-kura. Ya. Contoh hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu buaya dan katak. Buaya dan katak itu terkadang mereka hidupnya di darat, kadangkala juga mereka hidupnya di air. Baik, kita lanjutkan. Ya. Mengapa hewan memiliki tubuh berbeda-beda? Nah, ada yang tahu tidak? Ya, setiap bagian tubuh hewan mempunyai keunikan masing-masing. Meskipun bagian tubuhnya itu terlihat hampir sama, tetapi fungsi dan bentuknya itu berbeda. Contohnya di sini ada hewan kucing dan anjing. Kaki kucing dan kaki anjing ini hampir sama. Tetapi kalau kita ketahui, kucing dibekali untuk memanjat dan memiliki gerakan yang sangat lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar bisa mencengkram, ya. Berbeda dengan anjing. Anjing yang memang tidak bisa memanjat, ya. Kukunya hanya bisa digunakan untuk membantu berlari dan membuat gerakan berbelok, ya. Nah, ada lagi contohnya di sini ada sapi, ada harimau, ada ayam. Kita perhatikan pada gigi ketiga hewan ini, ya. Gigi sapi itu rata, ya. Gigi sapi itu rata, tidak memiliki taring. Gigi harimau memiliki gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak dan mencabik makanan atau daging. Sedangkan ayam memiliki paruh yang kuat agar mereka dapat menghancurkan biji-biji yang mereka makan, ya. Nah, anak-anak, ternyata perbedaan hewan itu bisa kita lihat dari jenis hewan yang memakan tumbuhan, misalnya hewan herbivora kita sebut, ya. Hewan herbivora ini contohnya adalah sapi, kambing, kelinci, ya. Kemudian hewan karnivora. Hewan karnivora ini hewan yang memakan daging. Dia memiliki gigi taring yang sangat tajam untuk mengoyak makanannya, yaitu contohnya buaya, harimau, dan burung elang, ya. Yang ketiga, anak-anak, ada hewan yang dinamakan omnivora.
hewan ini adalah hewan jenis pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya adalah tikus, babi, dan ayam. Ya. Ya. Anak-anak, hewan juga kita bisa manfaatkan, ya. Nah, hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, contohnya adalah ayam. Nah, dari ayam ini bisa menghasilkan telur. Telurnya kita makan, bisa kita goreng, bisa kita semur, ya. Nah, kemudian dari ayam ini, daging ayamnya pun kita bisa olah menjadi berbagai macam makanan, ya. Nah, bahkan ayam ini kita bisa manfaatkan dari bulu-bulunya, yaitu kita bisa buat menjadi alat kebersihan yang dinamakan kemoceng, ya. Nah, hewan yang dimanfaatkan tenaganya, contohnya adalah kerbau. Kerbau ini dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, membantu pekerjaan petani supaya pekerjaan petani itu lebih ringan. Kemudian ada contoh hewan anjing. Anjing ini digunakan sebagai anjing pelacak yang membantu kerjanya para polisi. Dan contoh yang ketiga, itu dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, yaitu kuda. Alat transportasi yang menggunakan hewan kuda yaitu adalah delman. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini dari Ibu, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.